Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan pernah menolak melayani Tuhan. Jangan pernah menolak melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebagian orang percaya yang memberikan alasan-alasan ketika dirinya dipilih, ditentukan untuk menjadi pelayan yang melayani Tuhan di dalam sebuah gereja. Ada sebagian orang percaya yang tidak mau waktu, tenaga, pikirannya habis terbuang hanya karena melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ada juga orang percaya yang merasa kalau potensi yang ada dalam hidupnya tidak ada apa-apanya dibandingkan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Dia meragukan potensi yang ada dalam dirinya dan dia lebih yakin kepada potensi yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga ketika dia dipilih, dia mengatakan, itu kan lebih hebat daripada saya. Sehingga tidak memberikan hatinya untuk mau melayani Tuhan. Ada juga yang mengatakan kalau dirinya tidak memiliki talenta atau cakap mengajar, berani berdiri di hadapan banyak orang, dan alasan lain sebagainya agar dirinya tidak melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita orang percaya yang telah diselamatkan dalam Kristus harus melayani Tuhan? Karena hidup kita telah dibebaskan dan diselamatkan Tuhan dari belenggu dosa. Sehingga apa yang harus kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan atas penebusan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tentu hanya dengan melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesetiaan, bahkan dengan kesungguhan hati. Hal inilah yang tidak banyak direnungkan oleh orang-orang percaya, sehingga sulit memberikan hatinya untuk terjun dalam pelayanan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dan dengar pada saat ini, bagaimana Musa ketika Tuhan menetapkan dan memilih Musa untuk memimpin umat Allah, yaitu bangsa Israel, ternyata Musa juga memberikan alasan-alasan agar dirinya tidak menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika Tuhan tetapkan dan panggil Musa, apa jawab Musa kepada Tuhan? Tuhan, sesungguhnya aku tidak cakap, tidak pandai berbicara. Saudara-saudara tentu mendengarkan alasan Musa ini, Tuhan katakan, siapakah yang menciptakan lidah? Bukankah Tuhan dapat membuat orang tuli? Bukankah Tuhan dapat membuat orang berbicara? Bukankah Tuhan dapat membuat orang buta? Bukankah Tuhan dapat membuat orang melihat? Semua
apa yang ada dalam kehidupan manusia. Pendengaran, penglihatan, baik itu pembicaraan, semuanya di bawah kuasa Tuhan. Tuhan mau katakan, bukankah aku berkuasa untuk mengajar engkau, memimpin engkau untuk berbicara kepada umat Israel? Mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Musa bukannya menerima panggilan itu, tetapi kita melihat dia berdalih kembali, "Ah Tuhan, utuslah kiranya yang patut engkau utus." Musa melihat dirinya kalau dirinya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain. Mendengarkan alasan itu, Tuhan murka kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? "Bukankah Harun kakakmu bersama dengan engkau?" Harun adalah orang yang cakap berbicara. Tentu ketika Musa memenuhi panggilan Tuhan ini, Tuhan akan menyertai lidah Musa dan lidah Harun untuk mengajarkan hal yang baik kepada umat Tuhan. Untuk memberikan perintah seturut dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Untuk menyampaikan segala pesan-pesan ataupun hukuman-hukuman yang akan dialami oleh umat pada saat itu. Tentu kalau Tuhan berkuasa atas lidah Musa dan Harun, maka mereka akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya, beberapa kali Allah memberikan tanda atau mujizat kepada Musa, agar ketika Musa memimpin bangsa Israel dan bangsa Israel melihat tanda, apa tandanya Musa itu dipilih Tuhan. Yang pertama, pada Musa ada tongkat. Ketika tongkatnya itu dilemparkan, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika Musa memegang ekor ular itu, maka ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan ketika dia mengeluarkannya, tangannya kena kusta. Dan ketika tangannya yang kena kusta tadi dimasukkan kembali ke dalam bajunya, tangannya kembali merasakan kesembuhan. Dan kalaupun tanda kedua ini tidak mereka terima, maka Allah memberikan perintah kepada Musa mengambil air dari sungai Nil, dan air itu akan bisa berubah menjadi darah. Tetapi tanda-tanda mujizat-mujizat yang telah dipersiapkan Allah untuk ditunjukkan oleh Musa tidak membuat panggilan Allah kepada Musa semakin kuat. Musa seolah-olah tidak meyakini kuasa Tuhan begitu nyata, sempurna dalam kehidupannya ketika dia ditetapkan dan dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel.